Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, para kolega, Bapak Ibu, para muridin, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, atas semua karunia dan rahmat Allah. Dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para jamaah, kita masih membahas tentang akhlak-akhlak minal mutasawwifin, dari orang-orang ahli tasawuf dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ahmad ibnu Harbin yaqul alam yakni limudni bi ayyatuba. Syekh Ahmad bin Harb rahimakumullah, beliau berkata, apakah belum tiba kamu wahai bagi mudnib, orang-orang banyak dosanya, fasik, fajir, ya, ayyatuba, engkau itu segera bertaubat. Ini banyak betapa orang hatinya tertutup, tahu sesungguhnya dirinya banyak dosa, atau pura-pura tidak tahu, atau menutupi ketahuannya, tapi dia bangga dengan dosanya sehingga dia tidak mau tobat. Fa innahu dzambu fid diwani maktubun, karena sesungguhnya dosa sekecil apapun telah didaftar di sebuah diwan. Diwan itu tempat perkumpulannya, perpustakaannya amal kita lah. Maktubun, semua itu tercatat. Wa wa ghada fi qabri maskub, dan ia esok di dalam kuburnya sebagai makhluk yang maskubun, dijungkir balikkan, dihajar. Wa bihi ilan nari maskubun, sebab itu nanti di neraka sebagai makhluk yang diseret di atas tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan enggan untuk sholat taubat. Meskipun kita ada tetap kesalahan, karena manusia itu tetap ada tempat dosa. Jadi kita tetap insya Allah setiap malam sholat taubat. Kalau tidak tadi, di kuburnya kita dijungkalkan, di neraka kita diseret. Apalagi kita membanggakan, tidak pernah nadam wal baqa, tidak pernah menyesal dan menangis atas dosa kita, itu pertanda hatinya sudah ditutup. Wa kana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu, Syekh Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, la yambaghi li'aqili ayyudhiya mahbubahu faqila lahu faqaifa dzalik. Tidak seyogyanya bagi orang yang berakal kalau menyakiti kekasihnya. Mahbuhu ayyudhi mahbubu faqila lahu faqaifa dzalik. Lalu katakan, mengapa ada orang masih menyakiti kekasihnya? Ayo, mengapa? Kita mencintai keluarga, mencintai istri, suami, mencintai seseorang, katakan ya. Mengapa kok masih menyakiti?
Bukankah prinsip mencintai itu adalah memahami? Kalau ada perbedaan ya dipahami. Begitu ada perbedaan dikembangkan, tengkarlah antara suami istri, antara sang kekasih. Nah, karena itu Ra'sul mahabbah fahuwa ma'rifat. Bahasa lain dari al-mahabbatu asasul ma'rifat. Ujung dari mahabbah adalah memahami. Jadi jangan pernah menyakiti kekasih, siapapun kekasihnya. Faqala, maka dia menjawab, yu'dzir rajulu nafsahu bi'isyanihi rabbah. Seseorang akan menyakiti dirinya sendiri dengan sebab perbuatan maksiat orang itu kepada Tuhannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Kalau engkau mencintai aku, maka cintailah Rasulku dan ikuti Rasulku. Jangan engkau ngasau, jangan engkau mudnib, melawan, menyakiti, jangan. Karena itu tidak sepatutnya, ini bahasa quote ya, tidak sepatutnya orang menyakiti terhadap orang yang dicintai. Kuncinya apa? Lutfil qalbi, kelembutan hati. Karena zikirnya apa? Zikirnya zikir latifah, zikir yang melembutkan hati nuraninya dengan sentuhan-sentuhan rohani yang ada di dalam tubuh kita. Begitu ya Bapak sekalian ya. Mari kita jangan menyakitilah. Wa kana Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu anhu ma yaqulu, Sayyidina Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu, beliau berkata, man akhrajahullahu ta'ala min dhullil maksiat, siapa saja yang Allah mengeluarkan diri orang itu dari hinanya kemaksiatan, aghna'u bila malin, maka Allah akan mencukupkan dirinya harta. Kita introspeksi. Kalau kita mengapa hidup terlunta-lunta, jangan-jangan kita itu tidak serius menuju Allah. Jangan-jangan kita itu abai dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan kita aso. Jangan kita itu ngelengos kepada Allah. Karena itu mengapa hidupnya banyak terlunta. Inilah yang disebut kadzal fakru ayyakuna kufron itu sini. Mengapa orang, kekurangan dalam harta, enggak mengenal Tuhan, sholat juga enggak, puasa kelurunan di tengah jalan. Mengapa? Hatinya tidak dekat dengan Allah, sehingga dia tidak dicukupkan hartanya. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, mencintai Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki tiada terduga dari segala penjuru. Ya. Wa a'zau bil ashiratin, dan dia akan memuliakan dirinya meskipun tanpa keluarga. Wa ansahu bila basyarin, dan akan membuat dirinya bahagia meskipun tidak disapa dengan orang, karena Allah merengkuh, Allah merangkul, Allah menyapa. Jadi orang enggak takut. Karena apa? Dia adalah min ahlit ta'at, ahli yang taat kepada Allah, kemudian dicukupkan rezekinya dan hidupnya menjadi bahagia. Wa kana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma yaqul, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata, al amalus sholih ma'al qillatidz dzunub, amal soleh disertai dengan sedikit dosa, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada apa? Min kasratil amal sholih ma'a kasratil dzunub, akeh amale ya akeh dosane, tur ora gelem istighfar, ora gelem salat taubat. Jadi savingnya itu harus lebih banyak. Ya amale akeh, ya dosane akeh, ya wis entek impas. Nah, karena itu amal sedikit
itu yang istiqomah tapi dosane titik malah enggak sedikit, itu lebih baik. Itu menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah ta'ala yaqul ala qadril khuruji minadz-dzunub, sesuai dengan kadar mengeluarkan dirinya dari dosa-dosa, takunul iqalatul lidzunub, maka begitu adanya pemaafan terhadap dosa-dosa itu. Artinya segera istighfar, segera sholat taubat. Syukur-syukur sholat taubatnya melalui tarekoh, melalui suluk, itu lebih tajam lagi. Ya. Wa qala Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala, min alamati man gharaka fid dzunub, di antara tanda orang-orang tenggelam dalam dosa-dosanya, min dzunub ada musyirahi sadrihi lisyamin nahari wa qiyamil lail, yaitu tidak ada kelapangan hatinya saat berpuasa dan dia berat sekali untuk sholat malam. Itu apa? Min gharaka fid dzunub. Alamatu min gharaka fid dzunub. Wong lek akeh dosane salat malame enggak gelem. Udah abot, berat. Karena hatinya udah ditutup. Qalbunnya itu sudah zulmah. Sudah aswad, sudah hitam. Nah, karena itu kita lihat aja, Bapak Ibu sekalian, kita rajin sholat malam enggak? Kalau rajin, insya Allah itu hati kita sudah tercerahkan. Tapi lek males, ya itu jangan-jangan dosa kita masih banyak. Karena bebannya itu masih ngelayut di leher kita untuk tidur malam. Itu Bapak sekalian ya. Wa qala Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala li ashabihi qad faraqta finna dzunub, sungguh kita telah tenggelam dalam dosa-dosa, walau anna hadan minkum yajidu minni raihadz dzunub lamastata'a ayyajlisa ilayya. Jikalau bahwa seorang diri kalian dapat merasakan aroma dosa-dosa dari diri saya, pasti dia tidak akan sanggup untuk duduk di surga. Duduk dengan saya. Ayyajlisa ilayya. Jadi artinya orang kalau hatinya kotor, banyak dosanya, itu diajak untuk majelis zikir, majelis taklim itu berat. Diajak suluk ya wis. Bahasa Jawanya itu lebih tajam, wangel, berat. Dijak mulih nek Gusti Allah itu ora gelem itu lho. Apa mulih nek ndi? Mulih nek donya terus toh. Diajak suluk, diajak dekat dengan Allah, diajak ahli zikir kok enggak mau. Nah, artinya dia adalah orang yang aroma dosanya itu tinggi. Wa kanal Hasan Bisri, Imam Hasan Bisri rahimahullah ta'ala yaqul masakinu qatalul Husain radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Hasan itu masih tabi'in ya. Bila mengatakan ini ada dua versi ya dalam melihat Sayyidina Husain wafat itu yang perang Karbala itu ya. Kalau Hasan Bisri mengatakan sungguh hina orang yang membunuh anaknya kekasih Allah. Ya. Walau dakhalul jannah bi fadli ta'ala, walaupun seandainya orang yang membunuh, ini kan grupnya Yazid, ya kan? Yang di Syam itu, Karbala kan di Kufah. Ya di Kufah 1 tahun lalu, tidak sampailah saya ke sana itu. Lihat makamnya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain itu. Ya, di situ walaupun dia masuk surga tapi penyesalannya tinggi. Kaifa yatajaru ahadum yamuru bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qatala walatu, bagaimana Anda bahagia masuk surga sedangkan engkau membunuh
anaknya kekasih Allah, meskipun masuk surga. Jadi ini sejarah kelam ya, perang Karbala. Wallah law anna li madkhala fi qatlihi fa khujiratu bainal jannah wan nar. Jikalau saya, kata mereka, terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Ali, saya akan persilahkan memilih antara surga dan neraka. Jadi tidak otomatis senang karena tangannya telah belepotan darah. Darah bisa langsung, tapi kalau darah pemimpin menyengsarakan rakyat itu juga berbelepotan darah, tapi bentuk lain. Lahtartu dukhulun nar, pasti saya akan memilih masuk neraka, kata kata Hasan Bisri. Saya nggak mau masuk surga kalau saya membunuh anaknya. Ya. Khaufan ayadhara ilayyan nabi, karena takut Nabi memandang kepada saya fil jannah nadhrata ghadabin, melihat saya masuk surga membunuh anaknya, ketemu Nabi, nabinya melotot. Tu'dhini wa tu'dhihi, yang akan tentu menyakiti dan menyedihkan saya. Jadi Bapak sekalian, mari kita jaga di dunia ini jadi orang yang baik, menebarkan virus kebaikan. Jangan iri, dengki, hasad, apalagi menfitnah kepada kawan. Hanya urusan pangkat, hanya urusan rezeki. Jangan ya Dek, jangan. Enggak berkah rezeki yang karena nyogok kayak ya, karena mitnah, aduh enggak rezeki. Kita lanjutkan. Wa kana Ibnu Sama' rahimahullah, dan Ibnu Sama' rahimahullah berkata, laulam yakun fit ta'at, seandainya tidak ada tanda-tanda ketaatan, illa dhuhuri nuril wajhi wa ba'ihi wal mahabbati fil qulub, melainkan tampak jelasnya wajah, keelokan wajahnya dan rasa cintanya yang ada di dalam hati. Wong lek akeh dosane wajahnya mencureng. Mencureng itu apa ya? Praupane itu pokoknya keras ya. Bukan berarti harus putih. Bisa jadi hitam manis, senyumnya juga enak merekah. Tapi kalau akeh dosane isine itu gampang marah, gampang berontak, gampang apalagi menfitnah. Hawane itu hawa panas, mergo apa? Mergo karena makanannya banyak yang haram, sehingga mempengaruhi psikologi dan perwajahan seseorang. Nurullah tidak memantulkan di dalam nurul qalbi, dan nurul qalbi memantulkan di dalam nurul wajhi. Wajahnya itu suram. Saya lanjutkan. Wal quwwati fil jawarhi wal amni ala nafsi, dan kekuatan pada organ-organ tubuhnya dengan rasa aman ya yang ada di dalam jiwanya itu, wa taswiri fis syahadati ala nas, maka dia diperkenankan bersaksi di hadapan orang lain itu, maka pastilah dalam apa? Lakana fi dzalika kifayatun fi tarkidz dzunub, merupakan sudah kecobakan dalam meninggalkan dosa-dosa. Jadi Bapak itu orang kelihatan, orang ini hatinya lembut, hatinya bersih, jernih, wajahnya apa itu kelihatan. Walau lam yakun fil maksiati illan nakarati fil wajhi wadzulumatu fil qalbi, dan seandainya tidak ada dalam kemaksiatan melainkan hanya tidak mengenakan pada wajah dan kegelapan hati. Tapi kalau hatinya bersih, ala bidzikrillah tatminul qulub, zikir selesai, maca Quran, tidak ada yang sedih. Zikir fil qalbi darul anjuman, khalwat dalam keramaian, sendiri dalam keramaian, hati tenang. Wukuf ya, robitoh, itu tenang. Itu obat. Ojo gretean sakarepe dhewe.
Nah iki wong iki sakake kakean gretean. Gretean itu apa ya? Oh, apa ya? Ndak bisa diam itu loh. Sono sini, enggak pernah nangis nek Gusti Allah. Kalau nangis Gusti Allah cepet kok. Punya masalah segera diselesaikan, ndak punya pekerjaan cepet cari kerjaan. Rezekinya masih seret akan dibuka. Kalau dekat dengan Allah, kalau mau sholat malam. Kalau enggak ya angel. Ya, Bapak sekalian, wallaknati fi dzikri wal isqati fi syahadah, dan dilaknat dalam sebutan dan digugurkan untuk bersaksi, sehingga orang yang tidak baik itu juga tidak dapat menjadi syahadah, menjadi orang saksi. Wal khaufi ala nafsi, dan dia rasa khawatir atas jiwanya, lakana fidal kifayatin, dan dalam itu merupakan sebuah kecukupan tanda kalau orang itu tidak bahagia. Wa Allah ta'ala likulli minat ta'i wal ma'asi, maka Allah menjadikan untuk masing-masing orang itu taat. Orang-orang memiliki maksifat itu ciri-ciri. Cirinya orang taat seperti ini, ahlu taat, ahlul ibadah. Ini cirinya orang ahlul maksiat, ahlul fasik, ya ketahuan. Amaratil yafrul hadah, supaya orang-orang taat itu akan berbahagia. Wa yazan hadah, dan orang yang bermaksiat akan yahzan. Orang yang ahli maksiat itu akan menderita, berduka. Jadi orang yang taat itu sa'adah, orang yang akan bahagia. Tapi kalau ahli maksiat kelihatannya bahagia, tapi di dunia malam ya itu kan habis minum sedih lagi. Nah, naudzubillah ya orang yang seperti ini ya. Ya Allah, moga-moga dijauhkan anak cucu kita dari orang-orang yang tenggelam dalam kegelapan di dunia malam itu. Selanjutnya moga-moga dibukakan pintu hatinya bagi orang yang sudah tenggelam dan dikeluarkan dalam dunia itu. Amin ya rabbal alamin. Imam Asy-Syarani mengatakan bahwa as-sabu law khalata'ini al-dhudul fi umumil usatin, mencaci bermaksiat dalam keadaan menentukan masuknya orang bermaksiat, itu adalah apa? Keumuman tanda-tanda orang maksiat. Jadi kelihatan orang ahli maksiat, ya. Idzal la'nul muayyanu la yajuzu illa binasin, sebab laknat ditentukan untuk seseorang itu kecuali karena sudah jelas nasnya. Jadi orang kalau sudah ahli maksiat ya pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa kana Atha ibnu Abi Rabah rahimahullah taala yaqul, Syekh Atha bin Rabah mengatakan, mengambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'adzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Apa maksudnya? Al-ma'asi yu'adzimuha hatta la yaqa'a fiha. Apa-apa yang terhormat di sisi Allah, ya, maka sebuah kemaksiatan seseorang mengagungkan perbuatan maksiat itu sampai ia tidak terjerumus ke dalamnya. Artinya jangan sampai kita terjerumus dalam aso, dalam maksiat, dalam melanggar aturan Allah. Wa kana Ka'ab Akhbar, beliau juga mengatakan, mengambil satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, al-halimun, yang penyantun. Hati kita keras, menyayangi? Tidak. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, meskipun harus tanda petik mengorbankan Ismail, beliau lakukan. Tapi Allah lebih tahu. Itulah.
Jadi kita mengikuti contohnya Nabi Ibrahim. Apa? Allah awwahun halimun, hatinya lembut, kasih sayang pada anak-anaknya, halimun, dan beliau sangat penyantun terhadap sesamanya. Beliau, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Hasan Bisri. Wa kana Hasan Bisri rahimahullah ta'ala yaqul aballah illa ayyudilla man asafi dunya wal akhirah bainan nas. Allah tidak mau kecuali kalau Allah menghinakan yang durhaka kepadanya di dunia, di akhirat, di tengah-tengah manusia. Pokoknya orang yang durhaka selalu dipermalukan di depan manusia. Ya, kita moga-moga dijauhkan ya Bapak Ibu sekalian. Di usia 60 ke atas, pekerjaan, mau pensiun ya. Jangan sampai ada, ya Allah, astagfirullahaladzim, naudzubillah, urusan dengan KPK, umur sudah 60, 70, sik ngono ya. Ya Allah, moga-moga nggih Bapak sekalian kita sak mati aja. Rezeki yang ada kita terima. Ya, itulah. Maka Allah akan bisa jadi kalau orang itu dzulmah, hatinya gelap, meskipun sudah tua tetap dipermalukan oleh Allah. Itu siksaan di dunia. Coba bayangkan anak cucunya gimana? Oh, bapaknya, ibunya. Loh. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, jauhkan kita semua dari hal-hal yang salah itu. Wa ma adnaba 'abdun fil lail, dan tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa di malam hari illa wa asbaha wa ma dhillatuhu ala wajhi, melainkan memasuki paharinya sementara kehinaan dirinya terpampang di wajahnya. Enggak hilang, capnya itu enggak hilang, masih ada tanda-tanda bekas siapa orang itu, ahlul maksiat, ahlul dzunub, dan lain sebagainya. Wa kana al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah yaqul fi qouli ta'ala, beliau Syekh Fudail bin Iyad ini sufi terkenal, beliau mengambil ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yughadiru sahiratan wa la kabiratan illa ahsaha, tidaklah meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar melainkan Allah mencatat. Rokib atid memang bisa disogok, nggak bisa. Yang besar dicatat, yang kecil dicatat. Jangan dikira yang kecil kita tidak dicatat. Daju minas soghori qoblal kabair. Beliau mengatakan, berteriak gaduhlah siksaan orang-orang di neraka itu dari dosa-dosa kecil sebelum mendapatkan dosa-dosa yang besar. Jadi rasanya saja kalau dosa kecil di akhirat seperti itu. Terakhir, wa kanal awamu Khawsa bin rahmatullah yaqul, Syekh Al-Awwam bin Hausab beliau mengatakan, arba'a ba'dadz dzambin sarrun minadz-dzunub, 4 perkara setelah dosa yang lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Dosanya sudah buruk, apalagi kalau ini terjadi lebih buruk lagi. Mahwa, apa itu? Wahya istighfaru min khairi iqla, istighfar tanpa ada penarikan diri, istighfar terus. Iya, tapi dosa jalan terus. Nah, ini berarti mengabaikan istighfar. Itu dosanya lebih tajam. Wal ihtirar bihilmillah, tertipu dengan kemurahan Allah. Ya Allah, enggak apa-apa, Allah nanti kan juga ngampuni. Lah, tertipu dengan ucapan itu. Itu berarti apa? Menyepelekan kasih sayangnya Allah. Oh, enggak kok, nanti juga akan diampuni kok. Itu sudah berarti menyepelekan. Enggak boleh. Ya. Wal israr, dan terus menerus berbuat dosa. Jalan terus. Ya. Ibadah terus, maksiat jalan terus. Ya.
wal istibsaru bil maghfirah, merasa gembira dengan ampunan. Belum tentu, masih banyak yang harus kita minta ampun pada Allah. Jangan kalau sudah sekali minta ampun dikatakan semuanya akan selesai. Nah, in amila batata'ah, apabila orang tersebut berbuat ketaatan setelah berbuat dosa, faqad la yaghfirullah biha, maka sungguh Allah tidak akan mengampuni orang itu dengan sebab 4 perkara itu. Jadi kalau sudah dosa, jangan melakukan 4 tadi. Dari situlah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para salikin, para muridin, Bapak Ibu sekalian, jamaah semuanya. Semoga kita menjadi orang yang hatinya bersih, hatinya lembut, dan penuh dengan kasih sayang sesama manusia. Terima kasih. Akhul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.